ada yang juga di lingkungan sekolahan, ada juga yang di rumah, ada yang juga di tempat objek wisata, ada juga yang di jalan. Ini yang perlu kita antisipasi, bagaimana pencurian dengan pemberatan ini supaya semakin kecil, sebab kalau bisa hilang gitu. Dengan cara bagaimana masyarakat mengamankan barangnya sendiri, terutama yang di rumah-rumah. Ini yang paling banyak. Bagaimana rumah ini tingkatkan keamanannya. Minimal barang-barang yang berharga harus disimpan dengan baik. Kemudian jangan lupa juga mengunci rumah atau menjaga rumahnya. Yang minimal itu. Kemudian kedua pengamanan lingkungan seperti skabling atau apapun yang dilakukan dan sering diprakarsai dan diinisiasi oleh masyarakat sendiri. Ini supaya turut membantu menciptakan keamanan lingkungan. Selain Polri juga berkewajiban untuk meningkatkan operasional di bidang pencegahan baik Polri maupun golongan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kan perlu kerjasama antara Polri dan masyarakat. Kemudian masalah curanmor itu juga perlu bisa kita antisipasi dengan cara memberikan kunci tambahan pada runmore tersebut agar tidak mudah dicuri. Kemudian juga parkir pada tempat yang sudah disiapkan sehingga tidak gampang dicuri oleh orang gitu. Ini supaya betul-betul bisa menjadi perhatian kita bersama. Walaupun mungkin motor-motor kendaraan itu juga ada yang diasuransikan, hingga kalau hilang bisa ada ganti asuransikan, tidak semudah itu kita berpikir. Tapi bagaimana kita mencegah agar barang-barang kita tidak terjangkau oleh tindak pidana kejahatan, sehingga bisa daerah kita lebih aman, sama-sama kita jaga, kita wujudkan stabilitas. Pak, terkait itu Pak, tahun baru Pak, ini kan ada beberapa daerah yang menutup kawasan wisata di tahun baru. Kemudian ada juga kemarin trompet yang Al-Quran itu Pak. Nah, apakah gimana tanggapan Polda Sumbar? Apakah akan meningkatkan lebih pengamanan? Jadi salah satu target sasaran pengamanan operasi lilin ini kan ada objek wisata, pusat pembelanjaan, kemudian gereja, tempat perayaan Natal, kemudian tempat-tempat penyambutan malam tahun baru. Nah, lokasi-lokasi itulah yang kita amankan, termasuk juga jalur lalu lintas tentunya, karena pada saat objek wisata dibuka, kemudian pengunjung ramai, tentu jalur lalu lintas juga menjadi padat. Nah, kemudian objek-objek wisata sendiri juga kita perbanyak tenaga polisi untuk mengamankan itu. Kita bekerja sama dengan pengelola objek-objek wisata tersebut. Nah, kita harapkan bagi pada masyarakat, keluhan yang para pengunjung wisatawan itu adalah adanya pemalakan orang yang masuk situ kemudian diminta uang oleh masyarakat setempat. Ini jangan sampai terjadi, walaupun hanya kelompok-kelompok kecil, tetapi akan mengganggu kenyamanan bagi warga masyarakat. Mari kita dukung wisata ini supaya orang mau datang ke objek wisata di Sumatera Barat dengan senang, kemudian kalau bisa semakin tambah ramai. Nah, itu kan perlu dukungan dari masyarakat agar keramahan masyarakat juga penting. Masyarakat ikut mendorong supaya orang itu mau berdatangan di sini. Nah, kemudian pada tempat malam tahun baru kita sudah mapping, sudah identifikasi lokasi-lokasi yang akan dijadikan tempat penyambutan malam tahun baru. Kita sudah setting pengamanannya, termasuk juga di Kota Padang sendiri, yang baik yang di pinggir pantai yang biasanya di situ maupun yang di tempat-tempat tertutup seperti hotel maupun ruang-ruang tertentu yang dipakai untuk penyambutan malam tahun baru itu, termasuk juga arus lalu lintas. Kita sudah amankan dan sudah buat rencana pengamanan sebaik mungkin. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Berapa tempat objek Pak untuk tempat hiburan malam tahun itu? Yang sampai sekarang sudah terdata sekitar 40. Nah, tapi kemungkinan bisa juga bertambah karena kan masih ada waktu hari ini sama besok. Terus kita jalin komunikasi dengan masyarakat. Ya, itu kita amankan di situ. Sampai baik di Padang maupun di seluruh kabupaten yang ada. Karena warga masyarakat kan bermacam-macam cara menyambut dan merayakan penyambutan malam tahun baru itu. Nah, itu kita harus siap untuk mengamankan itu. Nah, terkait tadi masalah trompet yang sekarang isu beredar itu, kita sudah instruksikan kepada jajaran untuk melaksanakan operasi pencegahan dengan datangi pasar-pasar tempat penjualan. Kalau ada ditemukan itu akan disita atau ditarik kembali oleh pihak. Ada
larangan Pak, kayak sejumlah daerah di Indonesia melakukan larangan Pak bagi para pengunjung untuk mengunjungi sejumlah objek ini Pak. Ini bagaimana untuk di Sumbar ini Pak? Larangan apa tuh maksudnya? menutup Pak. objek wisata itu Pak. Seperti Apakah itu kadang-kadang- merupakan solusi untuk mengantisipasi Oh, enggak. Itu kan namanya masyarakat, objek wisata kan harus dikunjungi oleh masyarakat. Nah, mungkin kalau objek wisata kalau dibuka malam hari membahayakan keselamatan warga masyarakat atau pengunjung, itu saya pikir juga sebagai upaya preventif untuk menjaga jangan sampai ada yang cedera atau celaka, mungkin ditutup seperti itu ya bisa-bisa saja, itu pertimbangan sepenuhnya oleh pemerintah daerah gitu ya. Tapi objek wisata yang dijadikan untuk penyambutan tempat malam tahun baru yang diyakini aman dan diminati di masyarakat, ya seyogyanya sebaiknya dibuka. Polri ininya siap mengamankan untuk itu. Ya. merton gimana?